Mana yang katanya langsung ngorok, Nay? Nagara bertanya dengan nada lirih ketika mereka sampai dan dirinya segera digeret sang papa mertua untuk membantu mencuci mobil. Menurut Nagara, keluarga Kanaya itu tingkahnya selalu saja di luar galaksi. Sudah tidak di luar nalar lagi, karena kadang ia sampai speechless. Apalagi dengan pola pikir istrinya. Waktunya sudah cukup larut sekitar jam 10 malam. Ini kalau bukan pencitraan dan menjaga image di depan mertua, Nagara sudah ceramah panjang kali lebar, seperti, Anda tahu tata krama kepada orang lain tidak? Bla bla bla. Sebagai seorang istri yang masih memiliki hati nurani dan berbakti kepada kepala keluarga. Anggap saja begitu. Kanaya lantas berteriak memanggil mamanya. Nagara sendiri tengah mengambil sponge di ember dekat kaki Kanaya selepas bertanya tadi. Mama, papa nggak dikasih jatah ya? Kanaya koar-koar keras sekali meneriaki mamanya yang kemudian berlari tergopoh-gopoh menuju teras. Apa? Ada apa? Loh kok kalian udah sampai? Masuk dulu, kata mamanya. Mana boleh gitu, Nagara mau papa ajak nyuci mobil, ujar papanya. Ma. Ngaco banget, udah tua bukannya banyak istighfar malah banyak tingkah, adu Kanaya sambil menuding papanya sendiri dengan jari telunjuk. Nagara buru-buru menurunkan tangan istrinya itu. Lalu mendelik, seraya berkata, nggak sopan. Kanaya balik nyolot dan ikutan melotot. Lebih nggak sopan si papa. Loh maksud papa baik, biar Nagara olahraga malam, bela papanya. Kemudian menyuruh Nagara mendekat untuk ikut menggosok bodi mobil. Oh soal mobil Kanaya yang dibawa Haidan malam itu, belum dikembalikan. Nagara juga lupa untuk bertanya. Kemungkinan besok akan ia ambil sendiri ke rumah temannya itu. Olahraga malam harusnya sama Nay bukan papa. Ini papa namanya ngerecokin, celetuk Kanaya. Mamanya membela. Tapi bukannya merasa jumawa, Kanaya malah tersedak dan pipinya merona. Nagara hanya bisa terkekeh dengan kedua tangan yang sibuk bekerja. Karena papanya tetap saja teguh pendirian sampai-sampai membuat Kanaya ngambek karena merasa Nagara tengah dimonopoli oleh beliau. Akhirnya Kanaya mengalah. Tapi sebelum berlalu masuk dia sempat menyingsingkan lengan baju Nagara sampai siku agar tidak basah. Rasanya beda ketika ia menginjakkan kaki di rumah itu. Entah Kanaya saja yang lebay atau bagaimana. Rasanya asing. Padahal kediaman tersebut yang menjadi tempatnya tinggal selama hampir 20 tahun. Mungkin seperti ini rasanya jadi Hera yang merantau untuk kuliah dan baru saja pulang setelah kurang lebih 6 bulan, ketika libur semester. Itu pun kalau setiap liburan dia selalu pulang. Yang kali ini saja Hera tidak pulang. Perasaan aneh dan tidak familiar dengan keadaan rumah seakan ia sudah lama meninggalkan tempat itu. Padahal baru beberapa bulan Kanaya pindah ke apartemen Nagara. Baru saja niat nostalgia ketika melihat figura foto di atas meja ruang tengah. Ia mendengar suara papanya yang memekik keras. Ketika tandang keluar, hal pertama yang Kanaya lihat adalah Nagara yang bajunya sudah basah kuyup terkena air dan sang papa yang memegang selang air di tangan kanannya. Mematut wajah polos tidak berdosa. Tunggu, Nay. Papa tadi nggak sengaja. Serius, kata papanya segera memberi alasan sebab Kanaya sudah memasang mode siap tempur. Ia berlari mendekat dan papanya refleks berlari menjauh. Membuat keduanya akhirnya kejar-kejaran mengitari mobil. Bukan tanpa alasan beliau melakukannya sebab Kanaya kalau sudah kesal atau marah, biasanya akan sadis dan mencubit sampai kulitnya berwarna biru. Papa, seng banget sama suami Nay, teriak Kanaya. Nagara memandang aksi kejar-kejaran itu dengan kebingungan. Nay, udah Nay, ucap Nagara. Ucapannya tidak digubris sama sekali. Itu dengerin omongan suami kamu. Lihat-lihat. Menggigil badannya. Mending kamu ambilin handuk. Perintah papanya. Kanaya berhenti lalu menoleh dan melihat Nagara yang berdiri dan menatap jengah ke arahnya sebab sejak tadi dikacangi.
Udah dibilang papa nggak sengaja. Iya nggak, Gar? Tanya papanya. Betul, Pa. Udahan, Nay, sahut Nagara. Setelah diperintah Nagara, barulah Kanaya menurut. Dia lantas masuk dan kembali keluar membawakan handuk miliknya yang masih ada di dalam lemari. Berhubung itu handuknya pas zaman SMA di mana dulu Kanaya sangat menyukai warna pink, jadi benda di tangannya juga berwarna demikian. Nagara masih berdiri di teras rumah kini dengan segelas teh hangat yang ibu mertuanya berikan. Nasib papanya mungkin sedang diospek habis-habisan oleh mama, sebab tidak becus menjadi mertua yang baik. Kan minggu lalu kita udah beli buku cara menjadi mertua yang gaul dan keren, secuil perkataan yang Kanaya dengar dari mamanya saat melewati kamar mereka. Nagara lantas berdiri dan berniat menyambar benda di tangan Kanaya. Tapi dilarang. Putar badan, Mas, perintah Kanaya. Nagara menurut. Si perempuan lantas membungkus tubuh bagian atas Nagara dengan handuk tersebut dan diselimutkan sampai ke belakang. Agar tidak terlepas di bagian belakangnya Kanaya jepit dengan penjepit baju. Minumnya dihabisin, kata Kanaya. Nagara menurut. Udah. Tanya Kanaya. Cangkir di tangan Nagara kini sudah tandas isinya. Ia lantas mengangguk dan sedikit menolehkan kepala. Oke, sekarang mandi. Aku siapin air anget, ujar Kanaya. Nggak perlu air anget, Nay, balas Nagara. Loh mana bisa gitu? Yang ada besok masuk angin, teriak Kanaya. Telinga Nagara terasa sedikit berdenging mendengar teriakan Kanaya di belakang tubuhnya. Tapi tidak mengurungkan niatnya untuk menjahili perempuan tersebut. Mandinya sama kamu aja. Pasti dijamin anget, goda Nagara. Ngadi-ngadi. Sentak Kanaya. Makin kesini Kanaya makin pasrah tiap kali Nagara mengusilinya. Prinsip hidup Kanaya simpel, masalah pasti berlalu. Berlalu lalang. Alias capek juga lama-lama digoda Nagara. Mungkin ini saatnya dia untuk mengibarkan bendera putih dan mengajak Nagara untuk melakukan gencatan senjata. Otak Kanaya diperas habis-habisan sampai tidak sadar jika Nagara baru selesai mandi dan kini sudah ada di depannya. Yang kemudian berjongkok untuk mensejajarkan wajah keduanya. Kanaya baru saja mengerjap dan tersadar kala Nagara meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut Kanaya. Dingin. Namun senyum laki-laki itu terasa hangat. Terukir secara perlahan. Sorot matanya sayu tapi malah membuat kesan teduh. Sejenak Kanaya dibuat terkesima. Udah mau tidur belum kamu? Tanya Nagara. Belum. Kanaya juga tidak yakin dengan jawabannya di jam-jam segini biasanya dia sudah tidur. Tapi kali ini belum mengantuk. Minta tolong keringin rambut saya, pinta Nagara. Nagara memutar badan dan duduk di lantai lalu menyerahkan handuk kepada Kanaya. Laki-laki itu memakai sampo yang sama seperti dirinya, tapi curangnya ketika Nagara yang menggunakan terasa lebih wangi. Laki-laki itu berganti pakaian memakai baju papanya sebab Nagara hanya membawa satu pasang untuk besok mengajar. Ukurannya jelas kekecilan dipakai Nagara padahal papanya sudah memilihkan yang paling besar. Membuat dada bidangnya tercetak jelas di balik kaos. Mas, kasurku kan kecil ya, cuman muat buat satu orang. Kalau berdua pasti desak-desakan, intro Kanaya memulai sesi negosiasi. Kalau nggak mau desak-desakan ikut saran mama buat tidur di kamar tamu, saran Nagara. Tadi memang mamanya sempat menyarankan demikian. Sebetulnya Kanaya mau-mau saja. Toh kasurnya luas juga. Masalahnya dia punya pengalaman horor di sana. Mungkin karena jarang ditempati jadinya ada, yang lain yang numpang. Jadi dia sangat tidak mau mengikuti saran mamanya itu. Kamu di sana. Aku di sini, usul Kanaya. Tapi kalau besok pada nanya, saya nggak bantu jawab ya, balas Nagara. Mas Gara jangan gitu dong. Kanaya refleks menoyor kepala Nagara ke depan. Bukannya marah, Nagara malah tergelak. Nggak mau banget tidur bareng saya. Goda Nagara. Nggak gitu. Kanaya takut Nagara salah paham.
Oh, jadi mau banget tidur bareng saya? Lanjut Nagara. Sekarang Kanaya lebih berharap Nagara salah paham saja. Ih, aku nggak suka sama Hawa di kamar tamu. Yang ada nggak bisa tidur. Kalau maksa di sini, kamu mau tidur di lantai? Tanya Kanaya. Nagara lantas berdiri ketika rambutnya selesai dikeringkan oleh Kanaya. Dilihat dari penyampaiannya sepertinya gadis itu memang enggan berbagi kasur sebab ukurannya betulan sesempit itu. Tapi Nagara juga ogah kalau mesti tidur di lantai. Badannya besok pagi bisa pegal-pegal semua. Enggak, jawab Nagara. Singkat, padat, bangsat. Ya masa Kanaya gitu yang tidur di lantai? Padahal kamar juga miliknya. Melihat wajah Kanaya yang menekuk dan terpengkur, Nagara inisiatif mencolek dagu si perempuan. Apa colek-colek? Nggak usah genit. Sentak Kanaya. Iya saya tidur di lantai, kata Nagara. Kanaya berubah sumringah. Dia lantas mengambil selimut dan bed cover guna digelar ke lantai. Tapi baru saja membuka pintu lemari, Nagara berceletuk. Tapi Sun dulu 2 kali, pinta Nagara. El forleilahilaloh. Kanaya capek. Mungkin kalau ada lomba orang yang sering dibodohi dan gampang ditipu sepertinya Kanaya yang menjadi juara 1. Apalagi kalau dipikir-pikir akhir-akhir ini dia keseringan jadi badut setiap kali bersama Nagara. Ini genre hidup gue kayaknya komedi deh, batin Kanaya. Mau apa enggak? Tanya Nagara. Harus banget Sun. Balas Kanaya. Nggak harus kalau kamu mau satu kasur sama saya, ujar Nagara. Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Kanaya memilih memenuhi permintaan Nagara. Dia lantas beranjak dari duduknya. Nagara yang tahu jika Kanaya mau mengecup pipinya lantas menundukkan kepala dan sedikit membungkuk. Entah rejeki nomplok atau bagaimana. Bukan pipi yang menjadi sasaran kecup melainkan bibirnya. Kap, kap. 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Nagara menarik tengkuk Kanaya sebelum perempuan itu menjauh. Membuat bibir keduanya yang tadinya sudah berpisah kini kembali menempel. Kanaya refleks menahan napas. Tidak menyangka dengan aksi suaminya barusan. Meski kalau sudah paham dengan karakter Nagara yang jahil, harusnya Kanaya sudah antisipasi dari awal. Nyaris saja terbuai jika si laki-laki tidak menempatkan telapak tangannya melingkar di leher Kanaya. Tubuh sang gadis mendadak merinding. Dia berusaha menjauhkan tubuh Nagara. Bukan karena Kanaya enggan untuk dicium tapi dia malu. Apalagi ini di rumah orang tuanya. Bagaimana jika mereka mendengar suara decapan barusan? Sayang 1000 sayang, tenaganya kalah. Dengan napas yang menderu, Kanaya memukul dada Nagara. Kamu bilang Sun. Yang barusan Sun, jawab Nagara. Barusan itu cipokan. Sun cuma nempel. Protes Kanaya. Sun yang paket ekstra, goda Nagara. Kamu pikir McD? Sentak Kanaya. Nagara terkekeh kemudian mengambil 2 lembar tisu di meja rias Kanaya. Bukan untuk dirinya melainkan si gadis. Mau apa? Sentak Kanaya saat Nagara kembali mendekatkan tubuh. Ngelap, jawab Nagara. Kanaya belum membuka suara untuk bertanya mengelap apa tapi aksi Nagara sudah menunjukkannya. Mengelap saliva yang tersisa di bibir gadis itu. Tapi begitu jarinya menyentuh tepat di tengah bibir Kanaya, gadis itu mengaduh. Lah berdarah, Nay, ucap Nagara. Gara-gara kamu. Perih juga. Mas Gara ngeselin. Keluh Kanaya. Kanaya ngambek dan segera naik ke atas kasur. Menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Nagara sendiri tandang menggelar bed cover. Setelahnya membujuk Kanaya. Tapi usahanya sia-sia. Si perempuan bahkan tidak membuka suara. Pasrah, Nagara merebahkan diri ke lantai. Dan mulai memejamkan mata. Baru 1 jam berlalu, tiba-tiba kaca jendela kamar Kanaya seperti diketuk dari luar. Si perempuan yang sejak tadi belum bisa tidur pun tersentak. Sebab posisinya jendela itu berada di sebelah kasurnya. Yang sudah pasti bukan manusia.
Sebab kamarnya berada di lantai 2 dan orang gila mana yang datang dengan membawa tangga untuk mengetuk jendelanya. Lagi-lagi terdengar. Yang tadinya Kanaya berpikiran hanya berhalusinasi kini tidak lagi. Kalau ini ulah penghuni yang ada di kamar tamu. Sumpah tuh makhluk nggak tahu diri banget. Sudah numpang kini malah mengganggu Kanaya. Ya kalau seumpama ia merasa tersindir dengan omongan Kanaya perihal Hawa di kamar tamu tadi. Mestinya minta buat berbagi baik-baik. Paling setelahnya Kanaya pingsan. Hal yang selanjutnya Kanaya lakukan adalah melongok Nagara di bawah dengan masih berada di dalam selimut. Ia terpengkur di pinggir kasur lantas menjangkau lengan Nagara dengan tangannya dan menggenggam bagian atasnya. Yang malah membuat Kanaya gagal fokus. Wow beneran gede bisepnya. Kenceng lagi. Tapi karena ia tengah diliputi rasa takut, Kanaya lantas mengenyahkan pikiran nakalnya dan lanjut membangunkan Nagara. Begitu si laki-laki membuka setengah matanya dan kemudian menyipit sebab silau dari lampu kamar, ia menoleh. Gumam Nagara. Mas tidur di atas, pinta Kanaya. Nagara masih terdiam, mengumpulkan separuh nyawanya yang masih berada di alam bawah sadar. Mas, rengek Kanaya dengan suara sedikit bergetar saking takutnya. Seumur-umur dia menempati kamar itu belum pernah ada kejadian mistis seperti barusan. Fix, besok Kanaya mau pulang ke apartemen Nagara. Iya, jawab Nagara dengan suara berat dan serak. Tidur di atas, ulang Kanaya. Atas mana? Atas badan kamu. Tanya Nagara dengan mata yang kembali terpejam. Boleh, jawab Kanaya. Barulah saat Kanaya menjawab begitu ia sepenuhnya melek maksimal. Membuat istrinya memutar bola matanya malas. Nagara lalu memiringkan badannya memandang ke arah Kanaya yang matanya sudah memerah bersiap menangis. Nangis kamu? Kenapa? Bibirnya masih perih. Tanya Nagara. Bukan. Pekik Kanaya tertahan. Kamu buruan naik. Aku takut. Merasa kesempatan dan permintaan Kanaya tidak akan datang dua kali. Nagara segera beranjak. Si perempuan menempati sisi sebelah kanan kasur dan memberi tempat bagi Nagara di sebelah tembok. Kanaya enggan mepet di sana. Takut diganggu lagi. Nagara yang heran tidak mengutarakan isi kepalanya dan hanya menurut. Lalu tidur di sisi kiri kasur dengan posisi menyamping menatap belakang kepala Kanaya yang kini sudah keluar dari selimut. Beneran sempit. Ini kamu nggak apa-apa? Tanya Nagara. Nggak apa-apa, sergah Kanaya cepat. Daripada ia mati muda kena serangan jantung jika kaca jendelanya kembali diketuk. Tapi kamu tidurnya jangan banyak tingkah. Nanti aku jatuh. Aku udah baik hati buat berbagi. Jangan nggak tahu diri ya, Mas, lanjut Kanaya. Nagara ikut masuk ke dalam selimut dan melingkarkan tangannya ke perut Kanaya. Membuat sensasi geli dan kupu-kupu beterbangan di perutnya. Aneh tapi Kanaya suka. Nagara lalu menarik tubuh itu untuk lebih ke belakang dan mepet ke badannya. Lengan kanannya menerobos di bawah leher Kanaya dan menjadikannya sebagai bantal bagi si perempuan. Berisik. Saya ngantuk, ujar Nagara. Review jujur, ini posisi tidur paling nyaman yang pernah Kanaya rasakan. Lebih nyaman dari saat ia tidur di rumah Tante Tata dan meminjam bantal hamil tantenya itu untuk tidur. Tapi meski sudah ada Nagara di belakangnya, Kanaya tetap saja merasa takut dan reaksi tubuhnya itu disadari oleh Nagara. Mengetahui jika Kanaya belum juga terlelap. Tidur, Kanaya, perintah Nagara. Nggak bisa, balas Kanaya. Kanaya enggan buka suara perihal alasannya yang tiba-tiba menyuruh Nagara ikut tidur di kasur. Dia takut kalau cerita, yang ada tuh makhluk makin gangguin. Kalau kamu terus gelisah, saya juga jadi nggak bisa tidur, keluh Nagara. Ya tapi aku emang nggak bisa tidur, Mas. Kesal Kanaya. Terus diapain biar bisa? Tanya Nagara. Nggak tahu. Coba kamu ngapain kek? Nyanyiin lagu atau gimana? Saran Kanaya. Terserah saya. Tanya Nagara.
Iya, jawab Kanaya. Kanaya pikir suaminya betulan akan menyanyikan lagu. Tidak tahunya tangan kiri Nagara malah merayap masuk ke dalam baju dan meletakkan telapaknya di atas kulit perut Kanaya. Sama persis seperti pagi saat ia menginap di kamar Nagara. Perutnya kembali berdesir. Hobi banget ngelus perut. Modus nih. Dengan gerakan konstan Nagara mengelus perut Kanaya. Yang tadi Kanaya pikir sebagai bentuk kemodusan dari Nagara Banyu, ternyata aksinya itu malah berhasil membuatnya mengantuk. Sebelum masuk ke alam mimpi, Nagara sempat berbisik pelan, "Besok jangan lupa pakai concealer." Kanaya tahu ada maksud di balik kalimat Nagara, tapi ia sedang tidak ingin berpikir. Setelahnya Kanaya terlelap. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.